Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Ini kajian yang kedua, ini berkaitan memperluas wawasan agar orang itu tidak sempit pikirannya. Ketika orang itu menjadi sempit pikirannya, itu akan mudah menyalahkan orang, akan mudah membedakan orang, akan mudah mengharamkan sesuatu, dan ujung-ujungnya akan mudah orang yang di luar golongnya itu bisa juga dikafirkan. Karena orang itu tidak paham. Karena itu ketika orang itu tidak paham, akan mudah kemudian menjudge orang, menghakimi orang, menyalahkan orang karena tidak tahu asal usulnya, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu historisnya, sehingga mereka terjebak oleh aspek yang namanya aspek formalitas yuridis. Kalau dalam bahasanya Pak Haji Siswoyo itu ngono yo ngono ning ojo ngono yo ngono ning ojo ngono. Nah, ini apa maknanya? Kita lihat beberapa waktu yang lalu rame, wayang itu haram. Loh, orang baru datang tiba-tiba mengatakan wayang itu haram. Kaji dulu lah. Hari ini rahimakumullah, mari kita lihat ketika para wali, khususnya yang dikelompokkan dalam wali songo, ketika akan menyebarkan Islam, wali songo itu rapat. Para wali rapat. Karena apa? Karena untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa saat itu, kurang lebih tahun 1100-an dan sekian, itu orang-orang Jawa itu sudah punya adat istiadat dan sudah budaya yang dilandasi oleh ajaran agama Hindu dan Buddha. Bagaimana caranya mengajak orang agar memeluk agama Islam? Ini sulit, Pak. Tidak bisa kita di depan orang yang sudah memiliki adat dan budaya lalu kan, saudara-saudara di dalam Al-Quran ini begini-begini, jadi saudara itu kafir. Loh, tidak bisa, Pak, mendakwahi orang yang non muslim lalu pakai Al-Quran, pakai hadis. Di dalam Al-Quran begini, di dalam hadis begini. Bisa-bisa ditonjok itu. Karena itu apa? Para wali mengadakan rapat, lalu kemudian Raden Mas Said yang dikenal dengan Sunan Kalijogo mengadakan survei, melihat bagaimana caranya mengajak orang-orang yang sudah punya adat dan istiadat dan budaya landasannya agama lain, lalu kemudian bagaimana bisa hijrah ke dalam Islam. Ternyata orang-orang Jawa saat itu, ini banyak orang Jawa, banyak landasannya itu mereka itu gandrung wayang. Nah, ini gandrung wayang. Maka Sunan Kalijogo mengusulkan agar dakwahnya itu dengan menggunakan wayang. Wayang itu dalam sejarah dikatakan bahwa ketika zaman Prabu Jayabaya Raja Kediri itu yang menciptakan wayang 1935 sampai 1157, beliau mengatakan wayangnya itu zaman itu namanya wayang Purwo. Nah, di sini ada yang suka wayang, wajah-wajah suka wayang. Wayang Purwo, ada Pak Purwo di sini. Oh, berarti diilhami oleh wayang Purwo ini. Lalu kemudian wayang Purwo itu adalah wayang yang berupa gambar-gambar yang mengirim makhluk hidup, mirip manusia, mirip arca, mirip hewan, mirip makhluk hidup. Ketika usulan Sunan Kalijogo agar wayang dijadikan alat dakwah, nah ini jadi alat dakwah ini. Ini lalu kemudian musyawarah itu aliran kiri
yang dipelopori oleh Sunan Giri mengatakan bahwa wayang itu hukumnya haram. Saat rapat dikatakan bahwa wayang itu adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena wayang itu saat itu berbentuk arca, berbentuk manusia, sehingga wayang itu adalah haram hukumnya. Nah, ini nggak bicara kayak model perdebatan, ini hadisnya bagaimana, ini bagaimana. Enggak. Ketika kesimpulannya adalah wayang itu haram, maka kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo mengusulkan bagaimana para wali agar wayang itu tidak haram. Karena orang Jawa itu gandrung banget sama wayang, dan kalau kita dakwah menggunakan wayang akan sukses dan insya Allah akan berhasil. Para wali mikir. Lalu kemudian disepakati agar wayang itu tidak haram, pertama diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Tangannya harus lebih panjang daripada kakinya. Kalau manusia kan kita normal. Nah, ini namanya kelah. Dalam bahasa Jawa kelah. Supaya tidak haram, bagaimana caranya? Pertama, tangannya diubah lebih panjang daripada kakinya. Lalu yang kedua, hidungnya dibuat panjang-panjang. Kayak Petruk, benar, iya kan? Petruk. Lalu kepalanya dibuat agak mirip binatang. Lalu supaya tidak, istilahnya tidak berbentuk utuh, maka dibuatlah dengan kulit, jadi cuma satu sisi. Maka disepakatilah terkala sudah dirubah, wayang menjadi tidak haram. Gitu. Wayang menjadi tidak haram. Wali dulu juga mengatakan wayang itu haram, tetapi setelah dirubah bentuknya, dirubah segala sesuatunya, maka menjadi wayang itu tidak haram. Nah, data ini diambil dari Nur Amin Fatah, Metode Dakwah Wali Songo, diterbitkan toko buku Bahagia Pekalongan tahun 1985. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini wayang. Apa ini? Gatot Kaca. Jadi kakinya panjang ke bawah. Jadi nggak sama kalau dibilang ini sama dengan manusia. Enggak sama. Lihat hidungnya, mancung banget. Ada manusia yang kayak gini hidungnya. Belakangnya pakai gelung, tangannya, tahu ini apa ini? Semar, simar atau semar. Lalu ini Arjuna. Nah, ini artinya apa? Dari yang semula haram menjadi tidak haram tatkala sudah diubah. Nah, itu namanya kelah. Maka kalau kemudian tiba-tiba ada orang sekarang mengatakan wayang itu haram, lu baru datang, dulu juga wali sudah mengharamkan wayang, tapi begitu dirubah menjadi tidak haram. Itu loh. Nah, hari ini kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, data ini diambil dari hasil penelitian Ustadz Agus Sanyoto kerjasama dengan Les Bumi PBNU. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini penting kita melihat asal usul sehingga gak gampang-gampang haram, bid'ah. Ini. Maka segala sesuatu lihat dulu asal usulnya. Kenapa bisa begitu? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.